Investors, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1621. Jasper tiba-tiba memberi perintah. Jaka tercengang. Setiap orang normal dengan IQ normal akan mencoba untuk menerobos titik kunci ini pada satu saat ini, tetapi perintah Jasper jelas bertentangan dengan akal sehat. Meski begitu, Jake adalah pemimpin profesional yang sangat baik dari tim perdagangan. Tanpa ragu-ragu, dia segera menepis keraguannya dan menjalankan perintahnya terlebih dahulu. Untuk menjaga kelancaran komunikasi, beberapa orang bertanggung jawab untuk menjawab dan mengirimkan pesanan dalam tim untuk memastikan bahwa mereka bergerak sinkron 24 jam sehari. Oleh karena itu, pesanan Jasper dikirim ke Waterhoof City, Harbor City, dan Koreana dalam waktu singkat. Pada saat ini, seluruh tim mencerminkan efisiensi dan kekuatan eksekusi yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, serangan singkat telah melambat secara signifikan. Manifestasi paling langsung adalah grafik candlestick nilai tukar dolar matahari di layar tidak lagi berfluktuasi begitu tajam. Harganya masih berfluktuasi antara 129,9 dan 129,8, tetapi tidak lagi dengan kecepatan yang begitu mempesona. Langkah tiba-tiba Jasper jelas melebihi ekspektasi Softwind dan ibu kota Wall Street. Tidak hanya mereka, para kritikus dan pakar keuangan yang telah mengikuti dinamika perang abad ini juga dibuat tercengang. Sementara semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Jasper, di Nauritus City, Jasper menatap grafik candlestick pasar. Dia mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jasper tidak memberikan perintah baru dan Jake tidak berani mengambil tindakan lain. Jadi, dia hanya mengikuti garis pandang Jasper untuk melihat pasar. Setelah melihatnya, Jake menyadari ada yang tidak beres. Apakah kamu melihatnya? Suara Jasper datang dari samping tepat pada waktunya. Jake mengangguk dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, menurut alasan tradisional, sekarang kami telah memperlambat serangan kami, ini adalah kesempatan bagus bagi Softwind dan ibu kota Wall Street untuk melakukan serangan balik. Ada dua keuntungan melakukan ini. Salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai tukar, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan para pembeli dan mengurangi kepercayaan para penjual. Lagi pula, kedua belah pihak jelas bahwa keuntungan terbesar dari SOT adalah bahwa ada lebih banyak investor retail dan institusi hot money, dan yang paling tidak mereka miliki adalah iman. Tapi, sepertinya mereka tidak melakukannya. Jasper mengangguk dan berkata, ya, sekarang setelah kita menghentikan serangan, modal Softwind dan Wall Street tidak naik atau mundur di angka 129,9. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti mereka mungkin telah menyerahkan level ini lebih awal dari yang kita harapkan. Jake menjawab tanpa sadar, tetapi begitu dia mengatakannya, dia merasa bahwa dia salah. Mustahil. Angka 130 poin adalah angka bulat yang penting. Lebih penting lagi, sekali angka 130 poin ditembus, itu berarti Sun dolar telah menembus nilai tukar terendah dalam sejarah. Jika ini terjadi, uang panas dari seluruh dunia akan menjadi gila. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui hal ini. Jasper berkata ringan, jadi bagaimana jika mereka tahu? Dan bagaimana jika uang panas menjadi gila? Bank Sentral Sunrise belum bergabung dan triliunan dolar dalam cadangan devisa hanya tergeletak di Bank Sentral akun. Dalam momen kritis ini, sebagai penguasa terbesar Sunrise Land, Amerika Serikat tidak akan membiarkan Sunrise Land, bidak catur mereka yang paling penting dan strategis di Istera, mengalami kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, sejak awal ofensif kami sudah jelas bahwa Sun Dollars tidak akan jatuh. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak pernah berharap ekonomi Sunrise Land runtuh. Di satu sisi, saya kekurangan Sun Dollars untuk mengisi kembali darah segar dan juga untuk menghindari serangan balik gila Wall Street terhadap kami di pasar saham AS. Di sisi lain, saya bermaksud untuk menarik perhatian mereka di sini. Hedge fund yang menghindari risiko harus menghasilkan banyak uang dan pergi, daripada memikirkan sistem ekonomi negara mana yang ingin mereka hancurkan setiap hari. Memiliki ide seperti itu adalah awal dari jalan menuju kehancuran diri. Jasper menepuk bahu Jake dan berkata dengan keras, semuanya, pulihkan serangan penuh dan tembus 130 poin. Setelah Jasper memberi perintah, kota Nauritus, kota pelabuhan, kota Waterhoof, Koreana, dan kamar dagang Haddock dari daratan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menerobos 130 poin sekaligus. Dengan itu, ambang batas 130 poin yang sangat diyakini dunia, hancur seperti film yang telah diregangkan hingga batasnya. Bab 1622. Ketika nilai tukar dolar matahari menembus 130 poin, semua orang di pusat perdagangan kota Nauritus bersorak. Jake mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Bravo!" Pada saat ini,
itu bukan hanya kemenangan mereka. Ini berarti Sun Dollars telah membuat sejarah dan nilai tukar telah mencapai rekor terendah. Ini adalah kemenangan semua partai sorting dan itu adalah pesta untuk modal global. Saat dolar matahari jatuh di bawah 130 poin, sejumlah besar modal menyerbu. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa sistem pertahanan Sun Dollars telah benar-benar rusak. Sebelum Bank Sentral Sunrise Land menggunakan cadangan devisa atau kepala Sunrise Land mengeluarkan perintah baru, Sunrise Land adalah harta yang tidak dijaga dan semua kekayaan di dalamnya bebas untuk mereka ambil. Celana pendek itu menjadi gila. Kapitalis menjadi gila. Semua orang menjadi gila. Majalah keuangan dan berita media di seluruh dunia melaporkan kejadian ini dengan panik. Pada saat ini, insiden ini disiarkan di semua saluran keuangan dalam keadaan panik sama sekali tidak peduli laporan apa yang disiarkan sebelumnya karena mereka segera diganti dengan berita ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sistem ekonomi Sunrise Land, ekonomi terbesar kedua di dunia, dapat ditembus dengan begitu mudah. Sangat kontras dengan sorak-sorai dan perayaan para kapitalis dari seluruh dunia, Sunrise Land penuh dengan kesedihan. Sebuah media radikal bahkan sempat membuat pandangan pesimistis bahwa ekonomi Sunrise Land akan runtuh, kekayaan nasional akan dijarah, dan ekonomi seluruh masyarakat akan terdorong mundur 20 tahun. Di bawah pandangan pesimistis seperti itu, sejumlah besar orang mulai berkumpul di bawah Bank Sentral dan Softwind untuk demonstrasi. Ini adalah perang yang tidak terlihat, tetapi terkait erat dengan setiap warga negara. Jasper mengeluarkan perintah terakhir ketika dia melihat dolar matahari terus berjatuhan. Menarik. Itu adalah kata yang sederhana, namun, itu membuat tim yang bersorak dan saling tos tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap Jasper dengan tatapan ngeri. Mereka bertanya-tanya apakah Jasper salah bicara atau salah dengar. Apakah kamu tidak mendengarku? Tarik semua dana. Jasper mengerutkan kening dan mengulangi. Jake kembali sadar saat ini dan berteriak, lakukan perintah segera. Jalankan perintah. Seluruh tim tersentak kembali ke akal sehat mereka ketika semua orang kembali ke pos mereka dan mulai menjalankan perintah. Namun, wajah mereka masih penuh kebingungan. Situasi saat ini seolah-olah Jasper sedang memimpin mereka untuk menggali parit untuk menyambung ke sungai. Setelah begitu banyak kerja keras, proyek besar itu akan selesai karena batu terbesar telah disingkirkan dan yang tersisa hanyalah terus menggali sebentar. Namun, Jasper tiba-tiba meminta semua orang untuk mengambil peralatan mereka dan pulang untuk makan malam. Beberapa orang bingung, dan sejumlah kecil orang bahkan marah, tetapi selama periode ini. Mereka juga memahami pelatihan dan otoritas Jasper atas tim, sehingga tidak ada yang berani melanggar perintah Jasper. Pada saat ini, jauh di Sunrise Land, markas Softwind sedang sibuk. Pak, lebih banyak orang berbaris di bawah. Meskipun ada polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan yang menjaga ketertiban, mereka tidak bisa berhenti seperti kerumunan besar. Sekelompok kecil militan juga mulai melakukan aksi duduk di alun-alun di lantai bawah. Mendengarkan laporan bawahannya, Miles bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang mereka minta. Bawahan itu berkata dengan malu, mereka meminta ketua untuk memimpin seluruh tim operasi perusahaan untuk secara kolektif mengundurkan diri dan membayar harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi. Apakah kamu akan mengirimku ke penjara? Miles mencibir dan berkata, orang-orang bodoh itu tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini. Pada saat ini, nilai tukar dolar matahari telah turun menjadi 134 poin. Telepon berdering tepat waktu. Miles tahu bahwa ini adalah panggilan dari petinggi Bank Sentral, dan dia sudah menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Setelah mengangkat telepon ke telinganya, Miles berkata dengan suara berat, ini Miles Son. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara seorang lelaki tua. Ini Vernon Wasser. Wasser, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Itu adalah telepon dari Presiden Bank Sentral Sunrise, Vernon Wasser. Oleh karena itu, Miles dengan cepat berkata dengan hormat. Wakil telah mengesahkan undang-undang darurat di parlemen khusus. Sebelum kepala sadar kembali, dia bisa melatih semua kekuatan kepala. Perintah pertama yang dikeluarkannya adalah mengizinkan Bank Sentral untuk menarik cadangan devisa kita. Saya dapat membawa cadangan devisa kita ke pasar setiap saat untuk menghemat nilai tukar dolar matahari. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Miles menekan kegembiraannya dan berkata, setidaknya 800 miliar dolar AS. Jumlah ini sangat besar di setiap tempat dan era apapun. Vernon ragu-ragu, yang banyak. Beberapa negara telah menggunakan cadangan devisa untuk menyelamatkan pasar sebelumnya, tetapi tidak ada negara yang pernah menggunakan begitu banyak uang sekaligus. Apakah situasinya memburuk sampai titik ini? Miles buru-buru menjawab, tidak, jika hanya untuk menyelamatkan pasar, 500 miliar dolar AS sudah cukup,
tetapi kali ini, saya ingin penghasut dari Summerland itu dihukum dengan kutukan abadi. Dia harus membayar harga yang menyakitkan karena menyinggung dan menjarah kekayaan nasional tanah matahari terbit. Selain itu, saya juga membutuhkan kerjasama Bank Sentral untuk melepaskan dana ke pasar dan kemudian membuat pengumuman. Dengan cara ini, saya dapat membingungkan Jasper sebanyak mungkin dan membuatnya jatuh ke dalam perangkap kita tanpa menyadarinya. Begitu pengumumannya keluar, uang panas dan institusi akan bubar dalam kebingungan. Lalu, Jasper akan ditinggalkan dengan tab besar yang tidak bisa dia hindari bahkan jika dia mau. Setelah mendengarkan Miles, Vernon berkata dengan suara yang dalam, Bank Sentral akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda dan saya juga akan memberikan kerjasama yang Anda butuhkan, tetapi Anda juga melihat sentimen nasional saat ini. Kami tidak mengizinkan kegagalan. Untuk Anda dan saya, hanya ada satu kesempatan, apakah Anda mengerti? Miles menegang dan berkata dengan keras, ya, saya mengerti. Setelah dia menutup telepon, Miles segera menelepon Soros di Amerika Serikat. Inilah yang dibicarakan keduanya. Sekarang setelah sumber daya Bank Sentral ada, jaring yang luar biasa akan terbuka secara alami. Namun, saat Miles hendak bergerak, nilai tukar Sun dolar tiba-tiba melambung tajam. Apa yang terjadi? Mungkinkah Bank Sentral, dana masuk pasar lebih awal? Miles bergegas ke depan layar dan berkata dengan tidak percaya. Tuan? Tidak, itu bukan dana Bank Sentral, tetapi dana JW Foundation, Sentel Corporation, dan Summerland Daratan. Mereka semua sudah mulai mundur, seseorang berteriak. Bawahan yang tidak tahu rencana atasan terdengar seperti dia tidak percaya dan bersemangat. Ini seperti seorang gadis yang didorong ke bawah oleh pria yang kuat. Bagaimanapun juga pakaiannya ditelanjangi dan dia pikir dia tidak akan bisa lari dari ini. Pria kuat itu tiba-tiba bangkit dan pergi. Kegembiraan mendapatkan kesempatan hidup baru ini hampir meluap. Namun, berita ini seperti sambaran petir untuk Miles and Soros bab 1623. Reaksi pertama Miles adalah bahwa ini tidak mungkin. Perspektif tentang masalah ini atau penilaiannya sendiri, sangat tidak mungkin bagi Jasper untuk mundur saat ini. Namun, itu terjadi tepat di depannya. Apakah Miles ingin percaya atau tidak, dia harus memutuskan dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan, haruskah kita melanjutkan rencananya? Seorang asisten yang mengetahui rencana Miles bertanya dengan cemas. Mereka awalnya ingin menebar jaring untuk menangkap ikan, tetapi sekarang umpannya telah dimakan dan ikan itu melarikan diri. Ini adalah hal yang paling cemberut dan memalukan di dunia. Ekspresi Miles terdistorsi dan ganas. Kemarahan yang mendalam keluar dari matanya. Dia terengah-engah, mencoba menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Melanjutkan, Miles menggertakkan giginya dan berkata, intensifkan upaya dan percepat. Lakukan segala yang mungkin untuk mencegat dana Jasper, bahkan jika itu jumlah kecil. Ini adalah tujuan utama kami, sedangkan tujuan kedua kami adalah untuk memotong lembaga-lembaga dan hot money. Mereka menghisap darah Sunrise Land, jadi mereka harus membayar harganya. Setelah tindakan kebencian Miles, sejumlah besar dana dari Sunrise Central Bank dikombinasikan dengan dana yang dimiliki oleh Softwind dan Wall Street Capital, yang berjumlah 800 miliar dolar AS, mulai memasuki pasar nilai tukar Sun dolar. Orang-orang yang tidak mengalaminya secara pribadi tidak akan pernah memahami keterkejutan dan keputusasaan dari situasi semacam itu. Bagan kandil, yang telah jatuh tanpa ujung yang terlihat, tampaknya dia pegang oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan terangkat ke langit dengan tiba-tiba. Nilai tukar meningkat liar setiap menit dan detik. Di kolom transaksi, semua pesanan jual telah habis. Tidak peduli siapa itu dan tidak peduli berapa banyak yang mereka keluarkan, mereka hanya akan ada di kolom jual untuk waktu yang singkat sebelum mereka ditelan oleh dana besar ini, tidak meninggalkan apapun. Miles, yang memimpin semua ini, tidak senang sama sekali. Itu karena dia baru saja menerima laporan. Summerland Capital, dengan Jasper sebagai intinya, telah melarikan diri. Pria tercela dari Summerland itu. Dia melarikan diri meskipun dia akan kehilangan lebih dari 10 miliar dolar AS. Serangga kotor itu tidak memiliki semangat ksatria sama sekali. Miles menggeram di kantor, tapi itu tidak ada gunanya. Meskipun dia mengutuk, dia tahu dalam hatinya bahwa jika Jasper tidak melakukan ini, kerugiannya akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Pada saat ini, telepon berdering dengan tidak sabar. Bank Sentral harus mengeluarkan pengumuman. Baru saja, pengumuman. Seperti yang Anda tahu, ini tidak sesuai dengan aturan. Suara lelaki tua di telepon membuat Miles duduk lemas di kursi. Saya mengerti. Maaf bahwa rencana aksi telah gagal. Mengenai hal ini, saya akan memberikan penjelasan kepada masyarakat setelah gejolak mereda. Lelaki tua di telepon itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata perlahan, setidaknya kita tidak terus menderita kerugian lagi.
Pang dari Summerland itu memang menjijikkan, tapi prioritas utama kita sekarang adalah mengembalikan hilangnya Sunrise Land dibangun dari bencana ini. Tolong bekerja sama dengan saya selama pekerjaan tindak lanjut. Iya, Tuan Wasser. Miles mendapatkan kembali semangatnya dan menjawab. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.